ada bakso ikan, ada nugget ikan. Nah, semuanya menjadi mata pencarian alternatif. Dan itulah makanya kita sinergikan dengan SKPD lain seperti daerah pesisir itu bisa tanam buah, kita bawa dinas pertanian. Di sana bisa peternakan, orang peternakan, perkebunan. Nah, inilah yang kita dorong. Sesuai dengan kebijakan Pak Gubernur, diharapkan satu petani nelayan itu bisa dia minimal 3 usaha. Nah, inilah yang kita sendirikan terus. Tapi khusus di bidang perikanan, tentu saya lebih mendorong kepada apa yang sudah bisa lakukan, tapi digeser. Dia tidak hanya menangkap ke laut, tapi juga budidaya di pinggir ini. Dan itu ternyata kita lihat sekarang itu bagus. Seperti di daerah kawasan Mande itu sudah berkembang itu kerapu. Kerapu. Ya, dahulunya menyuruh mereka kerapu itu sulit sekali. Kenapa demikian? Kerapu itu ada budidaya itu, ikan itu harus dimandikan. Dimasakkan erat, kok ikan dimandikan lagi? Ikan di laut kok dimandikan? Merubah seperti itu susah itu. Nah, tapi karena kita ini bahwa ini penting, ini perlu, akhirnya sadar bahwa sekali 10 hari ikan harus dimandikan, ini harus bersihkan. Nah, ini yang sampai Pak Gubernur juga tergantung dari tingkat pendidikan dan motivasi kita. Dan motivasi dari nelayan sendiri. Kita ke Pak Joniwar, dari Pak Joniwar mungkin sebagai dari kelompok nelayan juga ketua kelompok nelayan juga, selama ini apa yang telah Bapak rasakan dengan adanya program GPM ini sendiri, yang sangat terbantu apa nih Pak? Selain tadi mendapat bantuan tadi mesin seperti itu, apalagi? Kalau kami Bapak, kan sebagai pengurus atau ketua kelompok, kebetulan setelah merasakan bantuan kan, biasanya pendapatan dalam satu hari itu 50.000 kan. Kalau dikatakan sekarang tuh tidak, untuk apanya kan nggak susah untuk belanja untuk harian kan. Kalau sekarang nggak, setelah dapat dibantu oleh program dari pemerintah atau PUM kan, itu mencapai bisa karena satu kali 2 kali dalam satu hari itu bisa gajinya bisa 150.000 rata-rata satu hari. Nah, satu hari. Jadi kami itu Bu, untuk daerah Painan, Painan Selatan, Painan Kabupaten Pesisir Selatan kan Bu ya. Biasanya kami waktu dulu dapat beras raskin Bu. Sekarang enggak lagi Bu. Ada peningkatan tuh. Nah itu. Kebetulan ada lagi Bu. Kami dari dari Dinas Kelautan Perikanan, kami diberi kerja sampingan budidaya ikan kerapu. Dan di kawasan Raja Mande Bu. Kami daerah Unipada Bu. Sudah ada ya Pak. Gimana sejauh ini cuma kami tadi difasilitasi tahun 2012. Sekarang kita 2 bulan atau 3 bulan lagi bisa panen lagi. Gimana produksinya Pak? Bagus Pak? Bagus. Kalau untuk kata Pak Ismeri tadi kan, kalau biasanya kalau orang tadi labu dimandikan juga terkaji orang Bu. Jadi kalau coba lo Bu, misalnya mandiin labu dalam 10 hari atau sekali seminggu, itu harus merutin mendewa punya keramba. Punya keramba juga? Iya punya. Yang pribadi ada 1 keramba, ada 200 ekor. Punya kelompok ada tuh 8 orang. Sekitar 4.000 ekor. 4.000 ekor. Tapi Pak, itu kan gimana nih dengan nelayan-nelayan lainnya? Tentunya masih banyak nelayan-nelayan lainnya yang belum termotivasi. Mungkin ada beberapa sebagian. Nah, gimana dari Bapak mungkin mengajak ke masyarakat nelayan kita yang ada di Sumatera Barat? Mengajak kepada seluruh masyarakat, itu nelayan di pesisir kan, tanamkan keyakinan kerja kita. Ada kepercayaan dari bersangkutan dari pemerintah dinas. Contoh kan, peran sesuatu yang kita kerjakan tuh harus sungguh-sungguh. Jangan acak-acakan. Ya betul-betul mungkin untuk kalau di bidang pemerintah kan, kalau pendapat kan untuk mendorong masyarakatnya ada kesejahteraan kan. Jadi kita masyarakat kepercayaan tadi. Kepercayaan terhadap pemerintah dan kepercayaan tetap bahwa akan membuahkan hasil yang tentunya maksimal. Kita ke Pak Yasmeri sedikit, untuk tahun 2013 ini itu ada berapa daerah lagi yang akan kita berikan bantuan alokasi GPM Pak? Jadi GPM ini tetap melanjutkan dari 5.680 KK target kita 2014, itu bahkan baru 1.472 yang tahun kemarin dari target 1.400. Nah, 2013 kita target demikian itu ke semua kabupaten kota yang kemiskinan cukup tinggi, seperti Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Bedang-Bedaman cukup tinggi. Nah, ini kita lanjutkan. Jadi programnya tetap di situ, tapi sekarang kita agak tingkatkan lagi. Begini, artinya kalau dahulu dia hanya diberikan target 1 saja alat tangkap, sekarang kalau dia itu mau kita intensif kemiskinan, alat tangkap kita bantu, kabupaten kota menyiapkan kapal mesin biduknya. Jadi kita sudah agak sinergi sekarang dari tahun kemarin. Kalau dulu kan provinsi saja yang menganggarkan, tapi sekarang kabupaten kota dia kena banyak miskin, kita tidak mungkin membayar semua.
Kabupaten kota menyiapkan biduknya, perahunya, kita mesin dengan alat tangkapnya. Baik, itu yang akan dilakukan untuk tahun dan 2013. Target kita itu 23 negari. 23 negari. Tahun 2013 itu untuk 7 daerah pesisir. 7 daerah pesisir, Mentawai. termasuk Mentawai. Kita ke Pak Gubernur, untuk polanya untuk tahun 2013 ini, pola GPM-nya seperti apa? Nanti masih tetap mempertahankan pola lama atau kita punya pola atau program baru, Pak? Enggak, tetap seperti yang ada, yang selama ini sudah kita gariskan di tahun 2012, bahwasanya kita mendekati masyarakat langsung kepada masyarakat yang miskin, yang terdata dalam statistik, sehingga kita to the point, langsung kepada sasaran, langsung kepada masyarakat yang kita akan naikkan kesejahteraannya. Nah, mungkin kalau akan ditingkatkan adalah keroyokannya dimantapkan gitu. Jadi kemarin ini misalnya satu daerah itu baru Dinas Perikanan Kelautannya masuk, mungkin ditambah dengan peternakan atau perkebunan, baru 3 misalnya. Nah, mungkin ada juga beberapa daerah lain yang pendidikan, walaupun memang tidak semua daerah dimasuki oleh semua dinas ya. Tapi mungkin peningkatan ke depan adalah bagaimana kita mampas samuan ya, atau mengkroyok itu betul-betul solid, mantap dengan segala daya yang kita miliki dengan SKPD yang ada, sehingga betul-betul komprehensif. Tadi kan baru diceritakan oleh Pak Yos, misalnya tenaga kerja masuk memberikan kursus-kursus, itu kan baru 1 disnaker. Terus mungkin ada peternakan, memberikan ayam, itu baru 1 dinas peternakan atau perkebunan. Tapi sudah kan ada yang lain juga. Ada juga di beberapa daerah koperasi, atau yang ke pertanian, perindustrian. Pertanian juga ada yang laut itu daerahnya tepi, ya, tetapi juga bisa ke sawah. Ada juga itu. Nah itu juga, tapi tidak semua. Kalau di Padang tentu nggak ada. Tapi di daerah seperti Pasaman itu ada begitu. Nah, jadi itu juga perlu dikembangkan. Jadi ke depan memang perlu kita mantapkan, tapi ini sangat tergantung dari daerahnya, dan sangat tergantung dari situasi masyarakatnya dan kebutuhannya apa. Jadi ini penting. Kalau misalnya kita dari Pemda memberikan A, dia nggak butuh A, nggak bisa. Seperti tadi Pak Joni, Pak. Butuhnya apa? Ternyata dia butuhnya mesin penjaring, mesin tempel, kemudian nanti peti es, kemudian sampan. Nah udah, itu yang kita kasih. Tapi kalau kita kasih bot yang besar, dikasih pertama beli bensinnya uang dari mana dia bingung, terus mengoperasikannya nggak tahu ilmunya. Begitu. Jadi nggak nyambung. Tepat sasaran ya. Terus kita buat PAUD. Ternyata di sana nggak ada anak usia di bawah 5 tahun. Buat apa kita PAUD misalnya? Nah, jadi kita sesuaikan semuanya. Ada tidak bantuan kepada masyarakat nelayan kita, Pak? Mungkin bekerja sama dengan pihak ketiga, dengan perbankan seperti itu dalam hal memberikan bantuan kredit gimana? Nanti, jadi gini, program yang kita buat sekarang ini itu program klaster pertama atau klaster kedua lah. Kalau klaster pertama, kalau klaster pertama ini kan orang miskin yang tidak berdaya, yang memang kita kasih terus ikan. Kita kasih ikan seperti yang ada di panti jompo, di panti asuhan, di mana yang memang dia tidak punya kemampuan, atau yang punya disability, keterbatasan yang tidak bisa, akhirnya itu kita bantu terus, itu subsidi. Nanti ada dengan raskin dan sebagainya, itu itu klaster pertama. Nah, klaster yang kedua adalah mereka yang miskin, tapi punya keinginan, punya kemauan, dan punya kemampuan, dan punya kemauan untuk merubah diri untuk lebih. Nah, ini kita berdayakan. Seperti beliau mungkin atau teman-teman beliau awalnya miskin, 50.000 kan miskin, tapi karena dia punya keinginan, nah yang beliau kita bantu. Nah, kita bantu dengan alat dan sebagainya gratis. Ya, kalau klaster kedua ini harus gratis, karena resikonya kalau pinjaman bank nanti rugi banknya, dan bank nggak mau juga. Oke, kita kasih. Nah, sehingga penghasilan dari 50.000 ke 150.000 kan 3 kali lipat itu, berarti sudah lebih, sehingga lepas. Tadi kan yang tadi dapat raskin jadi nggak dapat raskin lagi. Nah, itu udah lepas udah lepas. Oke, itu klaster yang kedua. Nah, klaster ketiga baru kita kaitkan dengan perbankan, tapi masih subsidi. Seperti misalnya kalau dia mau ke peternakan ada KOPS, kalau dia ke perkebunan ada KKPE misalnya. Kemudian kalau ekonomi umum, perdagangan ada KUR misalnya, nggak ada penjaminan. Nah, ini tetap kita arikan ini klaster 3. Tapi kita akan mengarah ke sana ya Pak ya? Iya, mengarah. Kalau nggak mungkin pakai dana, kalau Bapak Joniwar sudah maju, nggak mungkin lagi kita kasih bantuan lagi. Kenapa? Kasihan teman yang lain gimana? Kan masih ribuan nelayan yang juga perlu kita bantu. Beliau harus sudah mandiri. Nah, baru yang seperti beliau ini kita kaitkan dengan perbankan. Nah, mungkin dari pinjam 5 juta sampai 20 juta. Nah, itu hitung-hitungannya masuk.
Dan bank pasti akan bantu kalau dia sudah berusaha tahunan dan menghasilkan cukup, hitung-hitungan bayar utangnya ke bank bisa, ya pasti dipinjamkan. Kalau jaminan tidak ada KUR. Sekarang juga ada jaminan kredit daerah yang kita buat dalam bentuk perda, ada PT-nya. Ini juga bisa membackup. Kalau seandainya dan sekiranya tidak ada jaminan, sementara secara usaha dia layak, tapi secara bank dia tidak layak karena jaminan tidak ada, itu kita bantu. Nah, baru tahap kedua, naik ketiga. Nah, kalau keempat sudah bisnisnya pendekatan udah bebas, lepas ya berarti. Dia udah bisa bersama dengan investor, dia sudah menerima lapangan pekerjaan lagi untuk yang lain dan sebagainya. Iya, Pak Joni War sedikit, mungkin mumpung ada Pak Gubernur dan juga ada Bapak Kepala Dinas Perikanan, Kelautan dan Perikanan, apa sih Pak sejauh ini kendala yang terasa mungkin bagi masyarakat nelayan kita? Mungkin bisa diceritakan sedikit sejauh ini, di samping kita tadi banyak sekali manfaat yang kita rasakan dari GPM itu sendiri. Ya, kalau kendala yang kita rasakan, kalau untuk sekarang kan Bu ya, kalau kami rasa mungkin untuk permodalan secara bank permodalan untuk meminjam permodalan dengan bank agak susah tuh kan. Tapi kalau kami sudah dibantu oleh pemerintah, mungkin istilah kan tidak terlalu jauh kami untuk permodalan mungkin kan. Nanti kalau dapatnya ada permodalan dari bank tersebut. Ada permodalan dari bank. Penguatan modal ya. Penguatan modal. Sejauh ini gimana Pak, usaha apa yang telah dilakukan dalam hal membantu penguatan modal selain tadi mendapat bantuan dari pemerintah? Ya kebetulan kita akan menjaring Bu. Kerjanya menjaring dalam 1 hari 30. Jadi kalau itu usaha kami kan itu aktivitas kami sehari-hari. Tambahan kerjanya tuh budidaya ikan keriapu. Cuma itu ya Bu. Kalau untuk ibu-ibu nelayannya ada ini juga? Oh, kalau ibu-ibu nelayan kami tuh sering Bu, kalau seandainya ikannya murah di tempat kan, sering ibu-ibunya tuh pergi ke pasar berdagang ikan. Itu yang dilakukan. Kita ke Pak Yosmeri. Pak Yosmeri, sebenarnya spesifikasi untuk tahun 2013 ini dalam gerakan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir ini sendiri apa nih Pak yang kita polanya tadi kata Pak Gubernur kan sebenarnya tidak masih sama ya sebenarnya. Tapi mungkin ada sedikit yang signifikan apa sedikit Pak? Mungkin sekarang ini tadi ada permasalahan modal, mungkin ada kita melibatkan koperasi atau bagaimana sekarang? Jadi memang tahun ini kita mengevaluasi yang 2012, kita mencoba mendorong yang sudah dibantu ini untuk dia berakses dengan perbankan. Ini yang kita dorong dan juga kita kerjasama dengan koperasi. Bagaimana kelompok-kelompok yang sudah jalan ini seperti dibilangnya sudah jadi koperasi. Iya, sudah bisa. Di antaranya Pak kira-kiranya sampai 20 juta. 20 sampai 28 juta, Pak. Sampai 28 juta. Sudah bisa ada Pak. Dari meminjamkannya. Ya, itu Pak. Kebetulan kami dari kelompok dalam 1 bulan tuh kami mengadakan pertemuan. Pertemuan dalam anggota kelompok. Jadi dalam 1 bulan tuh untuk pencairan dana koperasi itu sekitar 8 juta Pak. 8 juta? Iya, kalau pencairan dana seandainya anggota kita yang tidak ada punya bersangkutan dengan kelompok, dia dikasih pinjaman ada 3 orang untuk 6 juta. 1 orang tuh ada dalam 1 bulan itu sampai 20 juta untuk waktu pengguliran dana. Yang seperti ini dan nanti kita dengan Dinas Koperasi mencoba melihat kelompok-kelompok yang sudah jalan ini kita jadikan koperasi. Karena kan tahun kemarin mereka kan belum bentuk koperasi lagi. Kebetulan ini yang sudah cukup bagus kan, tapi yang lain masih banyak. Ini kita sama dengan koperasi nanti. Nah, diharapkan dia itu seperti Pak Gubernur sampaikan, dia klaster 2, dia bisa kita dorong ke klaster 3. Nah, kita akses dengan perbankan. Nah, jadi ini juga salah satu target kita. Kenapa? Karena dengan kurs sekarang kan di bawah 20 juta kan tidak pakai jaminan. Nah, tapi masyarakat nelayan ini kan tidak banyak yang tahu. Dia tidak banyak yang tahu dan walaupun tahu dia sulit berakses. Nah, inilah yang ingin kita dorong. Jadi tidak hanya dari dana pemerintah sehingga lebih cepat dia dari penguatan usahanya. Dan terus disosialisasikan tentunya kepada masyarakat kita. Setiap saat kita sosialisasikan. Apalagi sekarang kan ada LPKD yang akan menjamin. Nah, ini yang kita coba dorong terus. Baik, dan dalam hal pemberian bantuan sedikit Pak Yosmeri, dalam hal ini pengawasan yang dilakukan Dinas Kelautan seperti apa dalam hal benar-benar masyarakat yang membutuhkan atau nelayan yang benar-benar membutuhkan yang tepat sasaran yang mendapatkan? Oh, jadi kita tegas. Yang pertama yang menerimanya adalah by name, by address, data BPS. Nah itu, jadi tidak boleh keluar dari itu. Yang pedomannya adalah data BPS 2008 yang 5.680 itu yang pertama dulu. Nah pada saat kita identifikasi ke lapangan kita cek satu persatu. Masih ada enggak orang di sana? Masih miskin enggak dia ini? Ya kan? Nah, setelah diberikan oleh kabupaten kota dari oleh negarinya ke kabupaten kota provinsi, kita verifikasi. Nah, ternyata kondisi di lapangan kadang berbeda. Yang pertama dulu dia miskin, dia enggak miskin lagi. Atau dia ada di tempat, dia sudah enggak ada tempat lagi, sudah merantau, bahkan sudah ada meninggal segala macam. Jadi kita betul-betul melihatnya seperti itu. Jadi kita lakukan pengawasan dari awal pengendaliannya. Nah, cuma sekarang yang terjadi adalah
ada data baru yang di BPS sekarang, data itu tapi belum dirilis, itu terjadi perubahan-perubahan. Nah ini yang kita untuk 2013 ini akan mencoba mensinkronkan nanti, apakah kita tetap pakai data 2008 atau kita menggunakan sebagian data 2011. Seperti ada kabupaten kota, dia minta pakai data yang baru. Nah ini, jadi ini mau kita coba pertajam nanti itu 2013 ini. Baik, itu dia ada sinkronisasi lagi lebih lanjut ya Pak. Kita ke Pak Gubernur, selain tadi pengelolaan terhadap masyarakat pesisir, dan juga ada tadi program pengelolaan sumber daya laut. Sebenarnya kita Sumatera Barat kaya dengan potensi kelautan kita. Gimana Pak dari pemerintah provinsi pengelolaannya? Ya jadi kan begini, pengelolaan sumber daya laut intinya kan bagaimana sumber daya laut itu bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Nah untuk itu maka ada beberapa pendekatan. Pendekatan yang utama adalah bagaimana sumber daya laut itu bisa termanfaatkan ikannya atau lautnya atau airnya untuk kepentingan masyarakat, misalnya dengan mendatangkan investor. Nah investor ini diperlukan karena bagaimanapun kita sendiri, pemerintah tidak punya uang untuk membangun atau melakukan kegiatan investasi. Apalagi masyarakat pesisir rata-rata dalam kapasitas status miskin ataupun di atas miskin atau belum mampu lah begitu. Nah investor ini banyak, baik yang di tepi lautnya ataupun nanti yang ke arah tengahnya untuk membuat misalnya kerapu, kemudian pabrik, nanti yang di daratnya bisa buat pabrik ya. Nah itu investasi sehingga air yang menganggur di laut bisa digunakan sebagai media untuk beternak ikan. Nah, ikan kerapu misalnya, nanti benih bibitnya diambil, ditaro, kemudian dia pelihara sehingga ketika hasilnya dibawa ke Hong Kong, ke mana-mana ya. Terus kalau ikan tangkap yang di laut lepas itu tuna. Nah itu juga kita bisa juga mengirim ke Jepang ya, ke negara-negara Amerika dan sebagainya. Kalau yang kelas 2-nya ke Amerika, kelas 1-nya ke Jepang begitu, kualitas ikannya begitu ya. Nah itu juga butuh investor, ya butuh investor. Nah banyak tentunya yang kita harapkan dan lautan kita masih lepas. Ini juga perlu dukungan dari kabupaten kota, perlu juga dukungan dari masyarakat sehingga dengan adanya investasi itu ya pertama tentu tenaga kerjanya bisa dipakai dari orang kita dan kemudian juga beberapa ya pajak-pajak juga kita dapat untuk pusat dan kemudian transportasi dan ekonomi juga bisa tumbuh hidup ya kan sehingga bisa menguntungkan semua pihak. Ini dengan investor. Nah tapi dulu investor juga ada masyarakat, ini investor asing misalnya, tapi juga ada